Halo guys, kembali lagi di channelku. Kali ini aku gak bakal mereview manga atau anime. Kali ini aku mau coba buat konten baru, yaitu diskusi anime dan manga. Ya intinya di konten kali ini aku bakal coba memaparkan sebuah fenomena yang sering kita dengar, lihat atau temui selaku penikmat anime atau manga. Oke, di konten diskusi anime manga yang pertama ini, aku mau buka dengan fenomena waifu atau heroin kalah. Jadi kemarin aku baru aja habis selesai baca manga Hokkaido Girls Are Super Adorable atau bahasa Jepangnya Sankogal wa Namara Menkoi. Manga ini juga ada versi adaptasi animenya. Mungkin kapan-kapan aku bakal coba buat video review manganya. Intinya di manga tersebut si MC aka Subasa akhirnya memutuskan buat memilih Minami Fuyuki sebagai pacar dan pendamping hidupnya. Bahkan di akhir cerita diperlihatkan kehidupan Subasa dan Minami dalam berkeluarga dan bahkan sampai anak mereka menikah. Nah, karena ada si pemenang, at least si Minami, tentunya ada juga si kalah atau heroin kalah. Buat kalian yang udah baca manganya, mungkin udah tahu siapa-siapa aja heroin yang tolak oleh Subasa. Yup, mereka adalah Rena Senpai dan Sayuri. Oh ya, buat kalian yang ingin lanjut baca manga Hokkaido Girls habis nonton animenya, bisa dilanjut mulai chapter 33 setelah Minami pulang dari belajar di luar negeri. Jujur, waktu aku baca mereka ditolak oleh MC, bikin aku berenang air mata dan greget. Bagaimana tidak? Karakter sekawai Rene Senpai dan se-effort Fuyuki, mereka harus kalah dari power of Ren utama. Apalagi waktu arc-nya si Fuyuki, waktu Fuyuki udah sangat effort menyiapkan segalanya buat mengungkapkan perasaannya, padahal waktu dan timingnya sudah sangat pas. Tapi karena Fuyuki bukan villain utama, terpaksa harus ditolak oleh MC. Dan akhirnya Rena Senpai dan Fuyuki sudah sah menyandang titel sebagai heroin kalah. Cukup ya bahas tentang manga Hokkaido Girl, karena di video kali ini aku bakal fokus ngebahas tentang istilah atau fenomena heroin atau waifu kalah. Apa itu heroin atau waifu kalah, siapa saja mereka, dan kenapa mereka harus kalah dari ceritanya. Akan aku coba bahas di video kali ini. Jadi silahkan ditonton. Menurut ChatGPT, fenomena heroin kalah atau losing heroin terjadi saat atau ketika ada beberapa karakter perempuan yang tertarik pada protagonis, tetapi hanya ada satu yang akhirnya terpilih, sementara yang lain harus kalah dan menerima kenyataan bahwa mereka tidak dipilih. Jadi simpelnya dalam cerita anime atau manga, saat ada persaingan antara heroin atau beberapa karakter wanita untuk merebutkan hati si MC, saat satu dari mereka berhasil mendapatkan si tokoh utama, baik jadi pacar atau istrinya, si heroin dianggap sebagai pemenangnya. Sementara yang ditolak, MC dicap sebagai heroin kalah atau losing heroin. Biasanya heroin kalah juga dibarengi dengan waifu atau heroin war. Teman-teman sekalian mungkin sudah tahu apa itu waifu war, jadi tidak usah aku jelaskan. Tapi jika ada yang belum tahu apa itu waifu war, silahkan komen. Apa perlu aku bikin videonya juga. Fenomena heroin kalah umumnya terjadi di anime atau manga bergenre romance, baik romance komedi atau romance drama. Tapi terkadang anime atau manga yang tidak memiliki genre romance pun juga memiliki unsur waifu war dan waifu kalah di dalam ceritanya. Seperti seri terkenal Re:Zero yang mengusung tema utama isekai dan time travel. Mereka menyisipkan waifu war di dalam ceritanya antara Emilia dan Ren. Dan bahkan teman-teman di sini mungkin masih ingat scene ikonik di mana si Rem tertolak oleh Subadrun yang lebih memilih Emilia dan mengofisialkan Rem sebagai salah satu losing heroin. Rem. Jadi fenomena heroin kalah itu tidak melulu sebatas di genre romance. Genre lainnya pun bisa dan bahkan mengembangkan lebih jauh lagi konsep waifu war dan heroin kalah ini. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa harus ada yang kalah? Kenapa tidak semuanya dibikin menang saja? Kan lebih indah dan menyenangkan bagi para penggemar. Topik ini tentu bakal seru dibahas di forum diskusi otaku atau wibu mengenai fenomena waifu atau heroin kalah. Tapi karena aku orangnya tidak punya banyak teman dan ada kutip ya, dan gak join forum manapun, akhirnya aku diskusikan topik ini bareng AI, GPT, Copilot, dan Gemini.
Mereka bertiga sama-sama berpendapat bahwa fenomena losing heroine itu ada untuk satu, membuat konflik dan drama yang menarik. Sebagian orang mungkin berpendapat daripada membuat satu heroine kalah, lebih baik membuat mereka semua menang. Seperti anime bertema fantasi harem, like Isekai Smartphone dan Arifu Reta Shokyu Isekai. Tapi tidak sedikit juga orang yang berpendapat akan lebih menarik jika dibuat ada karakter yang menang dan yang kalah. Karena hal tersebut bisa memicu harapan penonton atau penggemar agar karakter favorit mereka bisa menang, yang membuat mereka terikat secara emosional dengan serial atau waifu tertentu. Bahkan tidak sedikit juga yang happy luar biasa waktu karakternya menang dan dipilih oleh MC. Dan ada juga yang sedih bahkan sampai frustasi waktu heroine favorit mereka kalah. Itu semuanya bisa membekas di benak para penggemar. Dalam sebuah artikel yang dimuat dalam kaskus.co.id menambahkan, penggemar seringkali terlibat secara emosional dengan karakter favorit mereka yang menyebabkan perdebatan intens tentang siapa yang paling layak menjadi pasangan protagonis. Perdebatan ini menciptakan komunitas yang aktif, dinamis, mirip dengan rivalitas dalam olahraga. Sementara itu, Gambino AI memberikan pendapatnya tentang losing heroine yang dibutuhkan untuk mengembangkan karakter. Karakter protagonis yang harus membuat pilihan sulit akan mengalami pertumbuhan emosional. Pengalaman ini bisa mengubah cara pandangnya terhadap cinta, persahabatan, dan kehidupan secara umum. Pilihan yang dibuat oleh protagonis akan memiliki konsekuensi yang signifikan, baik bagi dirinya maupun bagi karakter lain. Contoh yang tepat untuk menggambarkan pendapat ini mungkin pada anime Oregairu, yang dimana sepanjang cerita kita diperlihatkan oleh perkembangan si MC Lord Hachiman, yang di awal cerita digambarkan sebagai siswa ansos parah. Kemudian terpaksa harus banyak berurusan dan berinteraksi dengan banyak orang, yang mulai membuatnya sadar bagaimana senangnya mempunyai teman dan juga mulai menumbuhkan rasa sukanya pada perempuan. Tapi yang paling ikonik tentunya bagaimana cara Lord kita ini menyatakan perasaannya kepada Yukino, yang padahal sebelumnya Hachiman harus membuat keputusan sulit untuk menolak Yui. Selain itu, dari Copilot berpendapat bahwa fenomena heroin kalah itu ada sebagai realitas dalam fiksi. Situasi di mana seseorang harus memilih satu dari beberapa pilihan juga mencerminkan realitas kehidupan nyata. Tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan cerita dengan waifu atau heroin kalah mencerminkan kenyataan itu, meskipun dalam konteks fiksi. Kalau dapat yang ini, mungkin contoh seri yang tepat buat menggambarkannya adalah seri Nisekoi. Seri yang sangat populer di zamannya dengan konsep waifu warnya yang solid dan bikin greget. Bagaimana tidak? Sepanjang cerita disuguhkan oleh banyaknya heroin dengan latar belakang yang berbeda, yang secara bersamaan mempunyai rasa suka pada si MC aka Raku. Puncaknya yang bikin penggemar sangat emosional tentunya chapter di mana si Raku harus menolak Onodera di saat mereka sudah mulai ingat janji mereka sewaktu masih kecil. Padahal sepanjang cerita kita diperlihatkan bahwa pada awalnya si Raku hanya suka pada Onodera, tapi harus kalah pada Jitoge, yang padahal hubungan mereka hanya dimulai dari kekasih palsu. Ini menunjukkan sisi realitas bahwa memang seharusnya seorang pria tidak bisa mendapatkan semua wanita. Kalahnya para pesaing juga memberikan kesan realistis di dalamnya, bahwa kita tidak bisa mendapatkan sesuatu bahkan saat kita sangat menginginkannya. Yang terakhir yaitu pendapat dari ChatGPT. Heroin kalah memberikan peluang spin-off atau sequel. Kadang-kadang heroin yang kalah mendapat perhatian lebih melalui spin-off, doujinshi, atau bahkan ending alternatif di novel atau manga tambahan. Misalnya di beberapa adaptasi visual novel, heroin yang kalah bisa mendapatkan endingnya sendiri. Meskipun menang di cerita utamanya, tapi tidak jarang para heroin kalah malah lebih populer atau pamor ketimbang si heroin yang menang. Dan saja contohnya dari seri Re:Zero atau Kurobu no Hanayome. Meskipun kalah di cerita utamanya, tapi karena banyaknya penggemar yang suka dengan Rem, bahkan sampai dibuatkan spin-off atau alternate story di mana Subaru memilih Rem daripada Emilia. Bahkan di spin-off-nya diceritakan mereka hidup bahagia dan memiliki anak. Hal itu juga dirasakan oleh Yotsuba dari seri Kurobu no Hanayome. Meskipun menang di ceritanya, banyak penggemar yang lebih mengharapkan si MC aka Futaro untuk lebih memilih Miku atau Nino.
Bahkan saking populernya dua karakter ini, mereka sampai punya fans sendiri. Hal itu senada dengan apa yang ditulis oleh artikel di kaskus.co.id. Diskusi dan perdebatan seputar waifu war atau persaingan antar penggemar karakter perempuan dalam sebuah seri seringkali meningkatkan popularitas anime atau manga tersebut. Fenomena ini menjadi bumbu yang memancing orang untuk mengikuti sebuah seri, terutama dalam genre romance. Oke, mungkin itu saja buat video diskusi kali ini. Jadi, waifu kalah bukan hanya sekedar klise, tapi punya fungsi penting dalam cerita. Mereka menambahkan ketegangan, drama, dan bikin kita makin intens pada anime atau manga yang kita nikmati. Meskipun rasanya nyesek kalau waifu favorit kita kalah, tapi justru itulah yang membuat cerita lebih berkesan. Sekarang pertanyaannya, kalian lebih suka ada waifu kalah atau lebih suka semuanya waifu menang? Terima kasih sudah mau menonton. Mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa di video diskusi anime atau manga yang lainnya.